Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 metodologi penelitian akan membahas bab 3 dan bab 4 dari buku Humas Karan. Kelompok kami beranggota 3 orang, yaitu Ahmad Jufri, Muhammad Fadlan Sidik, dan Kaharudin. Presentasi pertama akan dilakukan oleh Ahmad Jufri, lalu dilanjutkan oleh Kaharudin, dan yang terakhir akan dilanjutkan oleh Muhammad Fadlan Sidik. Kita dengarkan presenter yang pertama. Baik, di sini saya Ahmad Jufri akan menjelaskan pokok bahasan dalam metode penelitian untuk bisnis, yaitu tentang bidang masalah yang luas dan menentukan rumusan masalah. Baik, poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang bidang masalah yang luas. Nah, awal dari sebagian besar penelitian adalah karena adanya keinginan untuk menghadapi masalah, kekhawatiran, dan konflik di dalam perusahaan atau lingkungan. Sederhananya, penelitian itu berawal dari sebuah masalah. Dan sebuah masalah itu tidak harus selalu merupakan hal yang salah dan harus diperbaiki. Namun masalah juga menunjukkan ketertarikan pada suatu isu di mana terdapat perbedaan antara keadaan aktual dan kemungkinan terbaik yang diinginkan. Ketika kita mengidentifikasi masalah, masalah tersebut harus disederhanakan menjadi topik yang dapat diteliti dalam studi. Nah, seringkali hal tersebut memerlukan banyak usaha untuk mengubah masalah yang luas menjadi topik penelitian. Topik penelitian yang dapat dilakukan haruslah bersifat spesifik dan fokus. Kita perlu mengubah masalah yang luas menjadi topik yang dapat diteliti dengan membuatnya lebih spesifik dan tepat. Caranya adalah dengan memilih subjek yang dinyatakan dengan baik untuk studi dan dengan membuat batasan yang jelas. Nah, ketika kita sudah memilih fokus tertentu, kita perlu memilih perspektif mana yang perlu kita gunakan untuk menginvestigasi subjek tersebut. Pemilihan perspektif akademik pada masalah membuat kita dapat memiliki gambaran dari berbagai literatur untuk menyelesaikan masalah. Baik, poin kedua yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengumpulan informasi awal. Nah, pengumpulan informasi awal ini dapat dilakukan dengan melakukan introspeksi, wawancara tidak terstruktur, wawancara terstruktur, dan atau tinjauan melalui sumber informasi yang ada, seperti artikel, berita, buku teks, dan yang lainnya yang akan membantu meneliti untuk mempersempit bidang masalah yang luas dan menentukan rumusan masalah yang spesifik. Nah, di sini ada dua macam jenis data atau informasi dalam sebuah penelitian yang harus dikumpulkan oleh seorang peneliti. Yang pertama yaitu data primer, yang kedua yaitu data sekunder. Data primer adalah data yang merujuk pada informasi yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri melalui instrumen seperti survei, wawancara, FGD, dan observasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Nah, biasanya data ini bersumber dari buletin statistik, publikasi pemerintah, informasi yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan dari dalam atau luar perusahaan, dan data lainnya yang sudah dikumpulkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Nah, secara umum, informasi awal yang harus dikumpulkan seorang peneliti dapat dibagi menjadi dua, yaitu informasi latar belakang organisasi, kemudian yang kedua tentang literatur atau jumlah informasi yang tersedia. Informasi latar belakang dalam organisasi atau kontekstualnya itu meliputi yang pertama, asal usul dan sejarah perusahaan, kemudian jumlah karyawan, kemudian tujuan dan ideologi yang bisa disebut dengan visi misi, kemudian alamat perusahaan, sumber daya yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam, kemudian hubungan saling ketergantungan dengan institusi lain dan lingkungan eksternal, posisi keuangan selama 5 hingga 10 tahun terakhir, informasi struktur organisasi, dan informasi pada filosofi manajemen.
Kemudian yang kedua ada literatur atau jumlah informasi yang tersedia. Literatur atau jumlah informasi yang tersedia dapat membantu seorang peneliti memahami masalah dengan baik. Informasi dari buku teks, jurnal, konferensi, dan materi lain memastikan peneliti memiliki kesadaran dan pemahaman menyeluruh pada penelitian terkini dan pendapat pada area subjek tertentu. Dalam penelitian, kita menuliskan literatur. Apabila kita tidak menentukan literatur yang tepat, kita akan mengganti literatur tersebut dengan literatur yang baru hingga menentukan rumusan masalah. Banyaknya informasi akan meminimalisir waktu dalam revisi literatur. Kemudian, poin yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu tentang menentukan rumusan masalah. Nah, setelah mengumpulkan informasi awal yang begitu banyak, selanjutnya peneliti mempersempit masalah dengan membuat rumusan masalah. Rumusan masalah itu tidak boleh ambigu, haruslah spesifik dan fokus serta dibahas dalam kajian akademik. Rumusan masalah yang baik, pertama, harus melibatkan rumusan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian dasar dalam bisnis berkaitan dengan pengembangan informasi bisnis dan manajemen secara umum. Sedangkan tujuan dari penelitian terapan adalah untuk menjelaskan masalah tertentu yang terjadi dan memberikan solusi dalam lingkup pekerjaan. Ketika tujuan penelitian teridentifikasi, kita dapat merumuskan pertanyaan penelitian. Cakupan dari satu pertanyaan penelitian atau lebih dalam rumusan masalah menjelaskan lebih lanjut permasalahan yang akan diselesaikan. Pertanyaan penelitian memandu dan membentuk proses pengumpulan dan analisis informasi untuk membantu mencapai tujuan studi. Sederhananya, pertanyaan penelitian adalah terjemahan dari masalah organisasi yang kemudian akan dijadikan informasi tertentu. Rumusan masalah berkaitan dengan mengapa dan apa dari penelitian tersebut. Dan untuk menilai kualitas dari rumusan masalah ada 3 kriteria. Pertama, rumusan masalah haruslah relevan. Kemudian yang kedua dapat dilakukan. Dan yang ketiga yaitu menarik. Berkaitan dengan kata relevan di sini rumusan masalah haruslah relevan dalam perspektif manajerial, akademik, atau keduanya. Dalam perspektif manajerial, rumusan masalah haruslah relevan jika berkaitan dengan pertama, masalah yang muncul saat ini dalam organisasi, kemudian yang kedua, area di mana hal tersebut perlu ditingkatkan dalam organisasi. Dalam perspektif akademik, rumusan masalah dapat dikatakan relevan jika pertama, hal-hal tentang topik tidak diketahui. Yang kedua, banyak hal tentang topik diketahui, namun informasi tersebut tersebar dan tidak terintegrasi. Yang ketiga, tersedia banyak penelitian pada topik tersebut, namun sebagian penelitian bertentangan. Dan yang keempat, hubungan yang ditemukan tidak mendukung pada situasi tertentu. Kemudian, rumusan masalah yang baik juga harus dapat diteliti. Artinya peneliti dapat menjawab pertanyaan penelitian tersebut dalam keterbatasan proyek penelitian, seperti terbatas waktu, uang, responden, dan lainnya. Kemudian karakteristik yang ketiga dari rumusan masalah yang baik adalah menarik bagi peneliti. Karena penelitian merupakan proses yang membutuhkan waktu lama dan peneliti pasti memiliki semangat yang naik turun. Oleh karena itu, rumusan masalah haruslah menarik bagi peneliti sendiri sehingga peneliti dapat konsisten dalam mengerjakan penelitian tersebut. Kemudian poin yang keempat yaitu tentang proposal penelitian. Proposal penelitian adalah hasil dari usaha yang terencana, terorganisir, teliti, dan pada dasarnya meliputi struktur atau sistematika sebagai berikut. Pertama, terdiri dari judul penelitian, kemudian latar belakang studi, rumusan masalah yang terdiri dari tujuan studi dan pertanyaan, kemudian cakupan studi, relevansi studi, desain penelitian yang memberikan rincian tentang jenis studi, metode pengumpulan data, desain pengambilan sampel, dan analisis data. Kemudian kerangka waktu studi atau jadwal dalam melakukan penelitian. Yang terakhir yaitu anggaran yang merinci biaya dengan keterangan poin yang spesifik.
Baik, poin yang kelima yaitu tentang implikasi manajerial. Nah, manajer itu terkadang belum memahami definisi masalah, sehingga terkadang masih gejala pun dianggap sebagai masalah. Oleh karena itu, memahami urutan penyebab masalah konsekuensi dan mengumpulkan informasi yang relevan untuk menemukan pemahaman masalah yang sebenarnya sangat membantu untuk menunjukkan masalah yang tepat. Nah, dalam penelitian, manajer harus membantu peneliti dalam memahami masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Manajer yang sudah memahami masalah yang sebenarnya tidak akan enggan untuk bekerja dengan peneliti. Selain itu, manajer juga harus terlibat dalam penelitian untuk memastikan tujuan dari penelitian tercapai. Dan poin yang ketujuh yaitu isu etika dalam tahap awal investigasi. Nah, dalam penelitian, biasanya peneliti mewawancarai pembuat keputusan, manajer, dan karyawan untuk mendapatkan informasi, sehingga dapat memahami masalah dengan lebih baik. Nah, untuk itu, manajer harus mengumumkan terlebih dahulu di awal kepada semua pihak bahwa penelitian akan dilakukan dan peneliti akan mencari informasi dengan wawancara. Dengan adanya pengumuman tersebut, perasaan tidak senang karyawan akan hilang. Selain itu, sebagai peneliti, kita harus meyakinkan karyawan agar percaya bahwa respon mereka akan dirahasiakan dan tidak akan diberitahukan ke siapapun di dalam organisasi. Saya sendiri atas nama Kaharudin. Selanjutnya, pada bab 4 tinjauan literatur kritis. Yang pertama, tujuan tinjauan literatur kritis. Adapun beberapa tujuan tinjauan literatur kritis. Yang pertama, yaitu untuk memahami bahwa tidak ada variabel penting di mana pada masa lalu yang ditemukan itu berulang-ulang. Terus yang kedua, yaitu memberikan ide yang bagus terkait metode penelitian, dan yang ketiga itu adalah menyediakan kerangka penelitian bagi peneliti yang merupakan identifikasi dan definisi dari konsep yang saling terkait. Selanjutnya, pendekatan literatur kritis. Adapun sumber data di dalam pendekatan literatur kritis itu yang pertama itu bisa berasal dari buku teks, jurnal, disertasi, konferensi, atau naskah yang tidak dipublikasikan, laporan surat kabar, maupun internet. Yang kedua, pencarian literatur. Dalam proses pencarian literatur, basis data yang terkomputerisasi dalam bentuk elektronik juga merupakan hal terpenting. Yang ketiga, itu evaluasi literatur. Proses pemilihan atau penyaringan buku atau artikel yang relevan dari sekian hasil pencarian literatur. Selanjutnya, menulis ditinjau dari literatur. Isu etika atau plagiarisme. Satu, yaitu sumber yang tidak dikutip. Yang pertama ada ghostwriter, yang kedua ada fotokopi, yang ketiga ada potluck paper, yang keempat ada poor dissensus, yang kelima ada labor of laziness, yang keenam ada self-stealer. Dua, sumber yang dikutip. Yang pertama yaitu ada forgotten footnote, ada machine former, ada too perfect paraput. Yang selanjutnya ada Resoul Sefull Setter. Selanjutnya ada Perfect Rhyme. Barangkali mungkin demikian untuk saya pada bab 3. Selanjutnya akan diteruskan oleh saudara Fadlan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadlan Sidik. Di sini di slide 12 saya akan bahas sumber online penelitian bisnis. Database online. Database itu berisi data mentah yang disimpan dalam berbagai cara. Database terkomputerisasi yang dapat dibeli adalah data statistik, data keuangan, teks, dan sejenisnya. Tautan jaringan atau link jaringan komputer memungkinkan kita saling berbagi database semacam ini, yang mana data-data seperti ini itu diupdate secara teratur. Sebagian besar perpustakaan universitas itu punya database yang terkomputerisasi yang berkaitan dengan informasi bisnis yang dapat dengan mudah diakses.
Beberapa database yang berguna untuk riset bisnis tercantum seperti contoh di bawah ini. Nomor 1, ABI O-Inform Global dan ABI O-Inform menyediakan kemampuan untuk mencari sebagian besar bisnis utama, manajemen, perdagangan, dan industri, dan jurnal ilmiah dari tahun 1971, dan seterusnya. Pencarian informasi dapat dilakukan dengan memasukkan nama pengarang, judul terbitan berkala, judul artikel, atau nama perusahaan. Teks lengkap dari jurnal dan majalah bisnis juga tersedia dalam CD-ROM dan layanan elektronik. Yang kedua adalah Business Periodicals Index atau disingkat BPI. Menyediakan indeks majalah bisnis dan manajemen dan tersedia secara online dan dalam CD-ROM. Yang ketiga, Ecolit adalah indeks komprehensif artikel jurnal, buku, resensi buku, artikel, volume kolektif, kertas kerja, dan disertasi. Yang keempat adalah The International Bibliography, the Social Sciences, atau disingkat IBSS, adalah sumber online untuk penelitian ilmu sosial dan interdisipliner. IBSS mencakup lebih dari 2,5 juta catatan bibliografi yang berkaitan dengan 4 inti mata pelajaran ilmu sosial, yaitu antropologi, ekonomi, politik, dan sosiologi. Yang kelima adalah PsycInfo, adalah database abstrak dari literatur psikologi dari tahun 1800-an hingga saat ini. PsycInfo berisi kutipan bibliografi, abstrak, referensi yang dikutip, dan informasi deskriptif dari publikasi ilmiah dalam ilmu perilaku dan sosial. Dan yang terakhir yang keenam adalah RePack, Research Papers in Economics, adalah upaya kolaboratif relawan di 63 negara untuk meningkatkan diseminasi penelitian di bidang ekonomi. Inti dari proyek ini adalah database kata kertas kerja, artikel jurnal, dan komponen perangkat lunak. Di slide 13, kita membahas basis data bibliografi. Indeks berikut membantu dalam menyusun bibliografi yang komprehensif tentang topik bisnis. Nomor 1, bibliografi kumulatif bibliografi. Indeks yang mencantumkan berdasarkan subjek sumber bibliografi. Yang kedua adalah buku bisnis cetak. Indeks ini oleh penulis, judul, dan sumber bisnis. Buku-buku yang dicetak di bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi. Nomor 3, indeks terbitan bisnis. Ini adalah indeks subjek kumulatif yang mencakup 270 majalah bisnis. Yang keempat, panduan informasi manajemen. Ini menawarkan referensi bibliografi di banyak area bisnis. Yang kelima adalah abstrak manajemen sumber daya manusia. Ini adalah indeks artikel yang berhubungan dengan manajemen orang dan area subjek perilaku organisasi. Yang keenam, abstrak psikologis. Ini merangkum literatur dalam psikologi, meliputi beberapa ratus jurnal, laporan, monograf, dan dokumen ilmiah lainnya. Yang ketujuh adalah buletin layanan informasi urusan masyarakat. Ini memiliki indeks subjek selektif dari buku, buku tahunan, direktori, dokumen pemerintah, pamflet, dan lebih dari 1000 terbitan berkala yang berkaitan dengan urusan ekonomi dan publik nasional dan internasional. Yang terakhir, nomor 8 adalah abstrak yang terkait dengan pekerjaan. Ini berisi abstrak artikel, disertasi, dan buku yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, kepegawaian, dan perilaku organisasi. Di slide 14, kita bicara soal penulisan referensi. Harus ada perbedaan yang dibuat antara bibliografi dan referensi. Daftar pustaka adalah daftar karya yang berhubungan dengan topik utama penelitian yang disusun berdasarkan urutan abjad nama belakang pengarang. Daftar referensi adalah bagian dari daftar pustaka yang mencakup rincian dari semua kutipan yang digunakan dalam tinjauan pustaka dan di tempat lain dalam makalah.
disusun dalam urutan abjad dari nama belakang penulis. Kutipan ini bertujuan untuk memberi kredit pada penulis dan memungkinkan pembaca menemukan karya yang dikutip. Setidaknya ada 3 metode referensi diikuti dalam penelitian bisnis. Ini didasarkan pada format yang disediakan dalam Publication Manual of the American Psychological Association atau disingkat APA 2009. Berikutnya Chicago Manual of Style 2010 dan Turabian's Manual for Writers tahun 2007. Masing-masing buku pedoman ini menetapkan dengan contoh bagaimana buku, jurnal, surat kabar, disertasi, dan materi lainnya harus dirujuk dalam manuskrip. Berikutnya adalah slide 15. Di sini kita bicara soal penulisan referensi dan kutipan dalam bagian tinjauan literatur. Metode kutipan penulisan tahun yaitu nama belakang setiap penulis dan tahun publikasi. Contohnya seperti 1. Todd 1998 menunjukkan bahwa ... Kedua, dalam studi baru-baru ini mengenai keluarga, Hunt 1999, Osborne 1998 jelas bahwa ... Ketiga, tahun 1997, Kiel membandingkan keluarga dengan suami dan istri yang bekerja ... dan menemukan bahwa ... Jika nama penulis muncul dalam narasi seperti contoh 1, tahun publikasi harus dikutip dalam tanda kurung. Contoh 2, penulis dan tahun dikutip dalam tanda kurung. Jika tahun dan nama penulis menjadi bagian dari pembahasan teks contoh 3, maka tak perlu menggunakan tanda kurung. Kutipan dalam teks. Gunakan tanda kutip 2 untuk kutipan dalam teks. Gunakan tanda kutip 1 untuk mengidentifikasi materi yang terlampir dalam tanda kutip 2 dalam sumber asli. Jika ingin ada penekanan kata, maka garis bawahi kata tersebut dan setelah itu sisipkan tanda kurung besar, huruf miring. Gunakan tanda 3 titik elipsis untuk menunjukkan bahwa sebagian materi telah dihilangkan dari sumber asli. Terima kasih.